Baik ya. Hari ini yang gagal bayar pinjol itu ada jutaan orang. Ya, jadi bukan cuman kalian sendiri aja yang hari ini sedang pusing tujuh keliling ya, yang masih merasa dikejar-kejar sama pihak aplikasi pinjol. Ada jutaan orang hari ini yang mungkin sedang berurusan sama yang namanya aplikasi pinjol. Dan hari ini kebetulan di tengah susahnya badai perekonomian kita hari ini banyak yang belum mampu melakukan pembayaran ya. Dengan berbagai macam alasan, katanya suaminya lagi nggak kerja. Ada yang bilang katanya uang belanja udah nggak cukup lagi. Ada yang bilang gajinya udah nggak cukup lagi bang buat tagihan rumah, listrik, air, habis semua ya. Dan hari ini kebingungan. Lantas apa sih resiko yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini? Terkait tentang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol. Hari ini untuk yang sedang gelisah ya, cobalah untuk tenang terlebih dahulu. Dan jangan lagi melakukan tindakan apapun hari ini yang mungkin bisa ya merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Ya udah cukup. Hari ini masalah hutang pinjol ini udah benar-benar membuat kita lelah. Stres berat ya, udah nggak nafsu lagi buat ngapa-ngapain. Tapi kok tambah gemukan ya. Bagian yang lain memang nggak nafsu. Kalau untuk makan masih harus tetap kita nafsu makan supaya kita memiliki energi untuk bisa berpikir keras ya bagaimana caranya untuk keluar dari aplikasi pinjol ini. Nah, hari ini untuk kalian yang belum mampu melakukan pembayaran di semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, maka kalian akan dibawa ke Pusdapil. Gak main-main, dibawa ke Pusdapil. Lantas banyak yang masih bertanya-tanya hari ini, mungkin baru saja terjebak dan bergabung di zona riba aplikasi pinjol ya kan. Apa sih sebenarnya Pusdapil itu? Fungsinya apa dan resikonya apa kalau seandainya kita sudah masuk ke dalam Pusdapil tersebut? Dan apakah Pusdapil hari ini sudah bisa diakses oleh masyarakat Indonesia? Dan apakah Pusdapil ini bagian dari OJK? Dan awas, hati-hati banyak yang sudah mengaku-ngaku dari Pusdapil. Jadi jangan ada yang menjadi korban penipuan lagi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas itu ya. Pusdapil itu pusat data fintech lending. Sepertinya kalau dia diumpamakan, dicontohkan seperti Slick OJK-nya atau BC King. Nah, kalau untuk yang non-bank seperti fintech lending itu namanya Pusdapil. Nah, itu yang pertama. Kalau di bank, di perbankan itu namanya Slick. Ya kan? Dulu namanya BC King. Nah, kalau untuk yang non-bank seperti fintech lending ini namanya Pusdapil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fungsi Pusdapil ini mengawasi kita dan sekaligus mengawasi fintech lendingnya. Namun apakah Pusdapil hari ini sudah bisa diakses oleh jutaan masyarakat Indonesia? Dan dinyatakan untuk per hari ini belum bisa diakses untuk umum. Masih hanya untuk beberapa ketentuan-ketentuan saja. Mungkin sesama pinjolnya yang bisa sudah mengakses Pusdapil tersebut. Hari ini siapa yang sedang kebingungan karena udah nggak bisa minjol lagi di aplikasi yang lain? Nah, mungkin ya si aplikasi pinjol tadi sudah mengakses Pusdapil. Misalnya ya namanya Mbak Salwa. Mbak Salwa ini udah pakai fasilitas pinjol A, B, C, D, E. Lantas hari ini untuk gali lubang tutup lubang dengan harapan ketika bisa meminjam di aplikasi D untuk membayarkan di aplikasi A. Ternyata si pinjol nggak ngasih. Kenapa ya kira-kira? Karena kita sudah masuk ke dalam Pusdapil dan tercatat bahwasannya hari ini punya tunggakan di A, B, dan C. Nah, Indonesia ini cukup lengkap. Ada OJK, ada AFPI, ada Pusdapil, ada Kemkominfo. Banyak banget ya yang hari ini ikut mengurusin yang namanya aplikasi pinjol di Indonesia. Pinjol di Indonesia ini udah cukup lama. Dan sampai dengan hari ini sepertinya belum kelar ya. Masalah aplikasi pinjol ini belum selesai. Dan masih banyak saja masyarakat yang tertipu karena sudah mengakses aplikasi yang ternyata pinjol ilegal. Nah, Pusdapil inilah ya hari ini yang akan melihat ya apakah kita sedang terhutang di aplikasi-aplikasi pinjol. Dan hari ini setelah kita kemarin langsung berkonsultasi melalui kontak WhatsApp OJK, banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu yang tidak terkoneksi ke Slick OJK.
Jadi masih cukup aman, tapi akan masuk ke dalam laporan dari Pusdapil. Jadi nanti sepertinya ke depannya ini akan dipisah ya, untuk yang perbankan itu masuk ke Slik dan untuk yang non bank itu akan masuk ke Pusdapil. Dan hari ini ya masih banyak banget yang kepo, Bang, apa saja aplikasi yang legal OJK itu yang sudah terkena Slik. Berdasarkan balasan dari pihak kontak WhatsApp OJK, katanya belum ada hari ini aplikasi-aplikasi pinjol yang terkoneksi ke Slik. Kalau yang ke Pusdapil secara otomatis katanya seperti itu. Namun kenyataannya hari ini ya banyak aplikasi-aplikasi pinjol itu yang sudah terkena Slik. Kok bisa ya? Bakal ada yang ngebantah di video ini, "Bang, bohong lu, Bang." Ya kan, kemarin kita coba cek Slik OJK kita, ternyata gua terdapat di beberapa aplikasi-aplikasi yang hari ini gua gunakan. Nah, coba cek aplikasi yang kalian gunakan tersebut ada tidak produk payletternya. Kalau untuk aplikasi-aplikasi yang menyediakan produk-produk paylater, maka sekitar 75% memang sudah terkoneksi ke Slik OJK. Karena nanti mereka masuk ke dalam produk pembiayaan, bukan lagi pinjol. Walaupun di aplikasi mereka itu tersedia ya, bahwasannya mereka juga menyediakan pinjaman uang. Nah, kepada Bapak Ibu pihak OJK, hari ini sepertinya aplikasi-aplikasi pinjol banyak yang berpindah dan menyediakan produk paylater. Dan coba nanti tolong dicek ya Bapak Ibu, apakah aplikasi-aplikasi ini memang sudah pantas untuk diberikan kesempatan menyediakan produk paylater. Soalnya per hari ini itu banyak dari teman-teman kita dan masyarakat yang merasa kerugian ya, karena ditagih dengan gaya-gaya premanisme dan menakut-nakuti masyarakat kita. Harapan gua kepada pihak OJK itu ya, kalaupun memang hari ini kita mau meneruskan bahwasannya aplikasi pinjol tidak boleh lagi menagih di atas 90 hari namun akan dialihkan kepada pihak kedua dan ketiga, kami minta tolong untuk dipastikan bahwasannya tim DC pihak kedua dan ketiga ini memang sudah bersertifikasi. Dan apabila memang pihak aplikasi pinjol ini yang menyewa pihak kedua dan ketiga ini memang belum bersertifikasi, tolong untuk aplikasinya dibekukan saja. Ya, jangan hari ini masih ada saja masyarakat yang menjadi korban, ya kan? Jadi Pusdapil tadi itu ya seperti Slik OJK ya kawan-kawan. Dan apa efeknya? Efek negatifnya kalau hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran, hanya masuk ke Pusdapil. Itu saja untuk masalah debt kolektor lapangan itu kita masih menunggu keputusan dari pihak OJK yang sudah hampir setahun ingin menggodok dan memastikan dan tidak memperbolehkan aplikasi-aplikasi pinjol ini untuk menggunakan debt kolektor lapangan. Namun sepertinya sudah hampir setahun kita masih menunggu, belum ada kejelasan dan keputusan apakah aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK memang sudah tidak boleh lagi menggunakan debt kolektor lapangan. Oke, jadi udah cukup jelas. Yang terpenting hari ini gak perlu mikirin yang gak penting-penting. Hari ini hal yang paling penting itu adalah bagaimana caranya mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Stop gali lubang tutup lubang dan jangan lagi berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol. Biar hidup kita aman, nyaman, tentram dan bisa hidup dengan tenang. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.